Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Fikih Mawaris, Bapak Hikmatullah, serta teman-teman yang saya cintai. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7 yang akan memandu berjalannya presentasi kali ini. Baiklah, dipersilakan kepada pemateri pertama yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Aul dan Rad. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi. Nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 201110144. A. Pengertian al-aul. Secara harfiah, aul artinya bertambah atau meningkat. Dikatakan aul karena dalam praktek pembagian warisan, angka asal masalah harus ditingkatkan atau dinaikkan sebesar angka bagian yang diterima oleh ahli waris yang ada. Al-aul adalah bertambahnya pembagi atau jumlah bagian fard sehingga menyebabkan berkurangnya bagian para ahli waris. Al-aul dapat terjadi karena berkumpulnya beberapa ahli waris zufardi yang masing-masing mendapat prioritas sehingga bagian atau pendapatan dari masing-masing mereka menjadi berkurang tetapi asal masalah menjadi besar. Terjadinya masalah aul adalah apabila terjadi angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, misalnya 8/6, sedangkan biasanya harta selalu dibagi dengan penyebutnya. Namun, apabila hal ini dilakukan, akan terjadi kesenjangan pendapatan dan sekaligus menimbulkan persoalan, yaitu siapa yang lebih diutamakan daripada para ahli waris tersebut. Pada tiap-tiap masalah yang terdapat aul, dibiarkan asal masalah sesudah diketahui bagian-bagian para waris dan dijadikan jumlah saham-saham mereka sebagai asal masalah yang baru. Misalnya, bagian seorang suami yang semestinya mendapat 1/2 dapat berubah menjadi 1/3 dalam keadaan tertentu, seperti bila pembaginya dinaikkan dari 6 menjadi 9. Maka dalam hal ini seorang suami yang semestinya mendapatkan bagian 3/6 atau 1/2 hanya mendapatkan 3/9 atau 1/3. Untuk mencapai pembagian yang adil, maka pembagian harta berdasarkan kepada angka pembilang atau aul dan penyebutnya atau AM. Dalam hal ini tidak dipergunakan sama sekali. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan presentasinya. Selanjutnya dipersilakan kepada pemateri kedua. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Saya Naila Fariha Kandani, selaku pemateri kedua, ingin menyampaikan materi tentang latar belakang terjadinya aul. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an, kasus aul tidak pernah terjadi. Masalah aul pertama kali muncul pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ibnu Abbas berkata, orang yang pertama kali menambahkan pembagi yakni aul adalah Umar bin Khattab, dan hal itu ia lakukan ketika fard yang harus diberikan kepada ahli waris bertambah banyak. Riwayat kejadiannya adalah seorang wanita wafat dan meninggalkan suami dan 2 orang saudara perempuan sekandung yang masyhur dalam ilmu faraid. Bagian yang mesti diterima suami adalah 1/2, sedangkan bagian 2 saudara perempuan sekandung 2/3. Dengan demikian, berarti pembilangnya melebihi pembagian karena 1/2 ditambah 2/3 sama dengan 7/6. Namun demikian, suami tersebut tetap menuntut haknya untuk menerima setengah dari harta waris yang ditinggalkan istri. Begitupun 2 orang saudara perempuan sekandung, mereka tetap menuntut 2/3 yang menjadi hak waris keduanya. Menghadapi hal demikian, Umar pun berkata, "Sungguh aku tidak mengerti siapakah di antara kalian yang harus didahulukan dan siapa yang diakhirkan. Sebab bila aku berikan hak suami, pastilah saudara perempuan sekandung pewaris yang dirugikan karena berkurang baginya. Begitu juga sebaliknya. Bila aku berikan
terlebih dahulu hak kepada saudara perempuan sekandung pewaris, maka akan berkuranglah bagian suami. Umar kemudian mengajukan persoalan ini kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada Abbas bin Abdul Muthalib dan Zaid bin Sabit mengusulkan kepada Umar agar menggunakan metode aul. Umar menerima anjuran tersebut dan berkata, tambahkanlah hak para ashabul furud akan faraidnya. Para sahabat menyepakati langkah tersebut dan menjadilah hukum tentang aul atau penambahan. Faraid ini sebagai keputusan yang disepakati sebagian besar sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Ibnu Abbas yang tidak menyetujui adanya aul ini. Jumhur ulama menetapkan masalah aul ini karena tidak ada ketentuan dalam nas yang mengatur tentang pengutamaan ashabul furud yang satu atas yang lain. Begitu pula tidak ada ketentuan yang membedakan mereka karena harta warisan terdapat kelebihan atau kekurangan. Dan apabila ada ahli waris yang didahulukan dan mengorbankan ahli waris yang lain, berarti menetapkan hukum baru. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan dalam sabda beliau, berikanlah bagian-bagian tertentu kepada yang berhak menerimanya. Maka masalah aul adalah masalah ijtihadiyah dan kondisional sifatnya. Nilai-nilai keadilan di dalamnya tentu tergantung siapa dan bagaimana melihatnya. Namun demikian akan lebih adil jika dalam penyelesaian semacam ini tidak terjadi pemberian hak kepada ahli waris dengan cara mengorbankan ahli waris lainnya. Oleh karena itu, cara yang terbaik adalah dengan cara aul agar bagian masing-masing ahli waris yang ada dikurangi secara proporsional. Baik, sekiranya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan atau mempresentasikan PowerPoint di atas. Selanjutnya kepada pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinsri Alpina dengan NIM 201110138. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian C, pembagi yang tidak dapat diaulkan. Pembagian yang tidak dapat diaulkan ada 4, yaitu 2, 3, 4, dan 8. Contoh pembagi 2. Seseorang wafat dan meninggalkan suami serta seorang saudara perempuan sekandung. Maka pembaginya sebagai berikut. Bagian suami 1/2 dan bagian saudara perempuan sekandung 1/2. Dalam hal ini pembaginya adalah 2. Maka dalam masalah ini tidak dapat menggunakan aul. Contoh pembagi 2. Seseorang wafat dan meninggalkan ayah dan ibu, maka pembagiannya sebagai berikut. Ibu mendapat 1/3 bagian dan sisanya menjadi bagian ayah. Dalam contoh ini pembaginya adalah 3, maka dalam masalah ini tidak dapat menggunakan aul. Contoh pembagi 4. Seseorang wafat dan meninggalkan istri, saudara laki-laki sekandung, dan saudara perempuan sekandung. Maka pembagiannya sebagai berikut. Bagian istri 1/4, sedangkan sisanya yakni 3/4. Dibagi 2 antara saudara laki-laki sekandung dengan saudara perempuan sekandung, dengan ketentuan bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Dalam hal ini pembagian adalah 4, maka dalam masalah ini tidak dapat menggunakan aul. Contoh pembagi 8. Seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri, anak perempuan, dan saudara perempuan sekandung, maka pembagiannya sebagai berikut. Pembagian dari 8, bagian istri 1/8 berarti 1 bagian, anak 1/2 berarti 4 bagian, sedangkan saudara perempuan sekandung menerimanya sisanya, yakni 3/8. Maka dalam masalah ini tidak dapat menggunakan aul. Kesimpulan, ketika diketahui jumlah seluruh bagian ahli waris di mana nilai pembagiannya lebih besar atau sama dengan pembilangnya, maka di sana tidak perlu menggunakan metode aul. 2. Metode aul digunakan jika nilai pembaginya lebih kecil dari pembilangnya. D. Pembagi yang dapat diaulkan. Angka-angka pembagi yang dapat diaulkan ialah angka 6, 12, dan 24.
Namun ketiga pembagi ini masing-masing berbeda dan mempunyai sifat tersendiri. Pembagi 6 hanya dapat diaulkan atau dinaikkan menjadi 7, 8, 9, atau 10. Lebih dari angka itu tidak bisa. Berarti pembagi 8 hanya dapat dinaikkan hingga 4 kali saja. Kemudian pembagi 12 hanya dapat dinaikkan menjadi 13, 15, atau 17. Lebih dari itu tidak bisa. Maka pembagi 12 hanya dapat diaulkan maksimum 3 kali saja. Sedangkan pembagi 24 hanya dapat diaulkan ke angka 27 saja. Dan itu pun hanya pada suatu masalah faraid yang memang masyhur di kalangan ulama faraid dengan sebutan masalah al-mimbariyah. Mereka menyebutnya demikian karena Ali bin Abi Thalib ketika memvonis masalah ini sedang berada di atas mimbar. Contoh pembagi 6 diaulkan ke 8. Seseorang wafat dan meninggalkan suami, ibu, saudara perempuan sekandung, dan seorang saudara perempuan seibu. Maka pembagiannya sebagai berikut. Pembaginya dari 6 bagian, suami 1/2 berarti 3, ibu 1/6 berarti 1 bagian, saudara perempuan sekandung 1/2 berarti 3, sedangkan saudara perempuan seibu 1/6 berarti 1 bagian. Dengan demikian jumlah bagiannya telah melebihi jumlah bagian, yaitu 8/6. Oleh karena itu pembagi 6 dinaikkan menjadi 8. Contoh pembagi 6 diaulkan ke 9. Seseorang wafat dan meninggalkan seorang suami, 2 orang saudara perempuan sekandung, dan 2 orang saudara laki-laki seibu. Maka pembagiannya seperti berikut. Pembaginya 6 bagian, suami 1/2 berarti 3 bagian, sedangkan bagian 2 saudara perempuan sekandung 2/3 berarti 4 bagian, dan bagian 2 saudara laki-laki seibu 1/3 berarti 2 bagian. Dengan demikian jumlah bagiannya telah melebihi jumlah pembagi, yaitu 9/6. Oleh karena itu pembagi 6 dinaikkan menjadi 9. Contoh. Dengan demikian jumlah bagiannya telah melebihi jumlah pembagi, yaitu 27/24. Oleh karena itu pembagi 24 dinaikkan menjadi 27. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang terakhir F, yaitu syarat-syarat terjadinya rot. Arot tidak akan terjadi dalam suatu keadaan kecuali bila terwujud 3 syarat seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu adanya ashabul furud. Yang kedua, tidak adanya ashabah. Yang ketiga, adanya sisa harta waris. Bila dalam pembagian harta waris tidak ada ketiga syarat tersebut, maka kasus arot tidak akan terjadi. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan atau mempresentasikan PowerPoint di atas.
Selanjutnya kepada materi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Alin Sri Alpina dengan NIM 201110138. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagian G, H, dan I. G. Ahli waris yang berhak mendapat arod. Arod dapat terjadi dan melibatkan semua ashabul furud kecuali suami dan istri. Adapun ashabul furud yang dapat menerima arod hanya ada 8 orang, yakni yang pertama, anak perempuan, yang kedua, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, yang ketiga, saudara perempuan sekandung, yang keempat, saudara perempuan seayah, yang kelima, ibu kandung, yang keenam, nenek sohih, ibu atau ibu dari bapak, yang ketujuh, saudara perempuan seibu, yang kedelapan, saudara laki-laki seibu. Adapun mengenai ayah dan kakek, sekalipun keduanya termasuk ashabul furud dalam beberapa keadaan tertentu, maka tidak bisa mendapatkan arod, sebab dalam keadaan bagaimanapun bila dalam pembagian hak waris terdapat salah satunya, maka tidak mungkin ada arod karena keduanya akan menerima waris sebagai asabah. Yang H, ahli waris yang tidak mendapat arod. Adapun ahli waris dari ashabul furud yang tidak bisa mendapatkan arod hanyalah suami dan istri. Hal ini disebabkan kekerabatan keduanya bukanlah karena nasab, akan tetapi karena kekerabatan sababiyah atau karena sebab, yaitu adanya ikatan tali pernikahan. Dan kekerabatan ini akan putus karena kematian. Maka dari itu mereka, suami dan istri, tidak berhak mendapatkan arod, karena hanya mendapat bagian sesuatu bagian yang menjadi hak masing-masing. Maka apabila dalam suatu keadaan pembagian waris terdapat kelebihan atau sisa dari harta waris, suami atau istri tidak mendapatkan bagian sebagai tambahan. I. Macam-macam arod. Ada 4 macam arod dan masing-masing mempunyai cara atau hukum tersendiri. Keempat macam arod tersebut adalah: yang pertama, adanya ashabul furud yang mendapat bagian waris yang sama tanpa adanya suami atau istri. Yang kedua, adanya ashabul furud yang mendapat bagian waris yang berbeda-beda tanpa adanya suami atau istri. Yang ketiga, adanya ashabul furud yang mendapat bagian waris yang sama dan dengan adanya suami atau istri. Yang keempat, adanya ashabul furud yang mendapat bagian waris yang berbeda-beda dan dengan adanya suami atau istri. Hukum keadaan pertama: apabila dalam suatu keadaan ahli waris hanya berdiri dari ashabul furud dengan bagian yang sama, misalnya semua hanya berhak mendapat bagian setengah atau seperempat, dan seterusnya, di mana dalam keadaan ini tidak terdapat suami atau istri, maka cara pembagiannya terhitung berdasarkan jumlah ahli waris atau total orangnya. Hukum keadaan kedua: apabila dalam suatu keadaan terdapat bagian ashabul furud yang beragam, di mana di sana tidak ada salah satu dari suami atau istri, maka nilai pembagi diambil dari nilai pembaginya, bukan dihitung dari jumlah ahli waris atau per kepala. Hukum keadaan ketiga: apabila para ahli waris semuanya dari ashabul furud yang mempunyai bagian yang sama disertai salah satu dari suami atau istri, maka kaidah yang berlaku ialah kita jadikan pembagiannya ashabul furud yang tidak dapat ditambah atau dirodkan, dan barulah sisanya dibagikan kepada yang lain sesuai dengan jumlah per kepala. Hukum keadaan keempat: apabila dalam suatu keadaan terdapat ashabul furud yang bagiannya berbeda-beda dan di dalamnya terdapat pula suami atau istri, maka harus diberikan terlebih dahulu adalah suami atau istri, kemudian sisanya diberikan kepada ashabul furud lainnya menurut bagiannya masing-masing. Dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa di dalam pembagian warisan apabila terdapat kelebihan harta warisan ada 3 versi, yaitu: yang pertama, jumhur ulama berpendapat sisa harta dikembalikan kepada ahli waris, ashabul furud atau ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan yang meninggal. Suami dan istri tidak diberi hak untuk menerima rod karena statusnya sebagai ahli waris sababiyah. Yang kedua, Utsman bin Affan menyatakan bahwa sisa harta secara mutlak dikembalikan kepada semua ahli waris yang ada tanpa membeda status kekerabatannya.
Apakah ahli waris nasabiyah atau sababiyah? Sudah tentu penerimaan sisa harta tersebut besar kecilnya sesuatu dengan proporsi bagian yang diterimanya. Yang ketiga, Zaid bin Sabit menolak penyelesaian pembagian warisan dengan cara rod secara mutlak. Menurutnya, sisa harta warisan diserahkan kepada Baitul Mal atau kas pembendaharaan negara. Dalam konteks sekarang ini di Indonesia, badan atau lembaga mana yang dapat disertai sisa harta warisan yang dapat melakukan fungsi Baitul Mal? Tampaknya perlu pemikiran dan kesepakatan tersendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.